stereotip. Orang Sunda iya sopan di depan tapi di belakang ngomongin matre kan gitu. Nah itu makanya gue telat ya, gue kan Gemini. Yang 2020 tuh sudah saya prediksi itu kalau bakal ada pandemi. Nah, itu. BBC ngeluarin berita kalau ternyata selama pandemi ini astrologi, horoskop sama zodiak ini makin digemari nih. Kenapa bisa? Karena cocok banget kali ini kita bakal ngobrol sama Greta Tornado. Hampir nyebut Ronaldo. Main bola ntar. Kita mau ngobrolin astrologi nih. Ya. Oke. Agak kaget juga sih sebenarnya kalau ternyata pas era pandemi ini malah tambah naik ya. Datanya bahkan dikeluarin sama Google Trend. Jadi kayak pas pandemi itu naik berapa persen gitu, tinggi banget. Oh gitu. Ya. Mungkin ngerespon bahwa dipakai sama ahli-ahli astrolog untuk kayak membuktikan bahwa ini udah terprediksi nih sebelumnya sama gitu astrolog kan. ya. Jadi kayaknya naik dan akhirnya orang mungkin kebingungan kali ya dengan ini arah dunia tuh kemana gitu ya. Kayaknya butuh suatu insight gitu. Sebelum bahas insight dan lebih jauh, kayaknya kita bahas dulu ke belakang nih. Kultur kita nih, kultur atau kebiasaan tanpa sadar tuh kayaknya ngeliatin zodiak di satu rubrik tabloid gitu kan, majalah itu tuh kayaknya kan udah jadi kultur dari dulu ya. Kayaknya ya, nggak tahu benar apa enggak, tapi kayaknya orang tua kita, terus dulu kakak kita waktu kecil kayaknya melakukan hal itu. Dan sampai sekarang mungkin ada masih beberapa yang mempercayai hal itu ya. Kira-kira kenapa tuh bisa sampai kita engage, kita bisa percaya gitu sama si astrologi yang sekedar di tabloid gitu. Oke. Jadi mungkin pertama sedikit kita belajar psikologi ringan lah ya. Psikologi ringan. Masa kecil dari proses kita pendewasaan kan pasti kita mencari justifikasi gitu tentang jati diri gitu ya. Pembelaan justifikasi atas jati diri gua tuh apa gitu. Dan zodiak tuh adalah informasi tentang jati diri yang paling bisa dikonsumsi dan di reach sama orang banyak kan. Dan saat kita pengen dapat glorifikasi, justifikasi tentang diri, terus muncul lah zodiak, itu tuh kayak satu hal yang hook banget kan. Dan emang menarik, undeniably menarik banget gitu kan, kayak wah Sagittarius, wah Cancer, Aries gitu kan dan sebagainya. Jadi itu kayak informasi pertama yang tentu aja informasi pertama tuh kayak first love gitu, nempel terus dan akhirnya jadi sesuatu yang jadi pegangan gitu. Ya tadi kan mungkin waktu kita tumbuh di pergaulan baru, misalnya di anak SD atau bahkan SMP deh, pengen dikenal tapi kan bingung lu tuh siapa gitu. Kan mungkin kayak ya gue nih Sagittarius, terus kayak Sagittarius apa? Cerita dong mungkin jadi justifikasinya atau mungkin sebelum ke justifikasi mungkin eksistensi ya. Eksistensi jadi lebih si ini tuh yang apal tentang zodiak gitu. Karena mungkin masih belum tahu gitu gua tuh apa, spesialnya apa, dan akhirnya justifikasi atas keburukan tapi juga glorifikasi atas tuh kan gue Sagittarius tuh gue si adventurous itu gitu kan gitu atau apa gitu. Nah akhirnya mau nggak mau secara natural jadi sesuatu yang hook banget buat kita gitu, terlepas dari kebenaran atau pembuktiannya gitu ya. Sebelum ke pembenaran atau enggaknya, tapi udah nge-hook duluan ya. Iya, itu mah mau nggak mau gitu. Sempet nggak sih dulu ngalamin zaman-zaman kayak gitu juga, maksudnya ngeliatin tabloid atau bahkan nungguin di TV gitu, acara TV. Iya dulu inget banget, maksudnya pertama kali ngeh sama astrologi perzodiakan ya ayah gitu kan, mention gitu kan, terus kayak seperti kalau harus diperhatiin dibanding sama personality theory itu lebih ke kayak ada kita terlahir atas itu, lebih bersifat takdir gitu ketimbang zodiak. Iya kan, karena lahir kita nggak bisa milih gitu. Jadi gue lahir tanggal segini dan zodiaknya ini tuh udah meant to be gitu, fate gitu kan, takdir gitu kan. Beda sama personality theory yang kayaknya tuh ada dampak lain lah gitu kan. Terus juga ya dari situ emang selalu tertarik sama siapa sih diri saya, orang lain tuh kenapa sifatnya gini gitu. Terutama mungkin buat individu-individu yang oddball, yang nyentrik di lingkungannya gitu. Wah, pasti itu mereka atau yang sering disalahpahami pasti tuh butuh banget lah gitu kan. Tuh, gua tuh bukan pemurung, gua tuh emang gara-gara introvert dan introspektif aja Scorpio soalnya gitu kan. Itu ya. Iya, jadi wah hook banget gitu kan. Nah, tapi kan
Itu dulu ya, itu dulu. Terus balik lagi ke data tadi, kalau dari BBC ngasih data, ternyata di pandemi ini lagi naik banget. Mungkin beriringan sama ketika pandemi kita kebanyakan di rumah, terus makin kayak mikir, aduh gua nih makin berkontemplasi, gua nih siapa, gua nih apa sih sebenarnya. Nah itu kan mungkin ada relatable-nya sama zodiak ini tadi kan, memberitahu siapa itu kita gitu. Mungkin ya, sampai akhirnya kemarin kan ramai juga TikTok. Ketika pandemi TikTok naik juga, dan ada data atau bahkan kayak di luar negeri ini ada namanya Maren Altman yang konten TikToknya ini dalam 10 bulan itu nyampe 1 juta followers. Cuman gara-gara bahasin astrologi semua isinya. Si Maren Altman, dan ternyata ada juga di Indonesia namanya Fasca Vanessa yang dalam 7 bulan bisa nyampe 548k followers. Ini kita mungkin salah satu videonya boleh di play kali ya. Mas Yudi. Ini satu ya dari si Fasca Vanessa tentang zodiak terganas, katanya ada beberapa. Sebelum kita bahas lagi, ada satu lagi dari yang ini nih Pak, yang di Twitter. Aduh. Nah, zodiak yang hobi selingkuh. Waduh. Tuh. Itu sebuah konten ya. Sebuah konten jadinya kayak gini. Likes-nya dapat banyak, views-nya banyak, dan yang si Fasca Vanessa itu tadi tentang yang Fasca Vanessa yang tadi. Yang tadi yang tentang zodiak terganas, itu likes-nya aja sampai 164k likes-nya. Jadi kayak viral. Dan gimana tanggapannya ngelihat astrologi dibentukin kayak gitu? Oke. Jadi gini, apa ya? Buat astrologer yang lebih expert gitu ya, era-era sebelum ada sosial media, di mana ini tuh sosial media tuh kan bikin yang namanya kultus amatir gitu ya. Apa tuh kultus amatir? Kultus amatir tuh jadinya orang yang tanpa pembelajaran atau pelatihan formal dengan kurikulum dan arahan yang sudah dipikirkan sebelumnya itu bisa dapat panggung, betul kan? Jadi terlepas dari kualitas dan kredibilitas ilmunya. Sebenarnya nggak necessarily bad. Saya sendiri juga sebenarnya orang yang banyak memanfaatkan keamatiran itu. To be honest juga saya keilmuan saya, pelajaran saya juga amatir gitu. Nah, tapi ada yang emang akhirnya amatir dan terus amatir tanpa ada arahan, dan ada juga yang akhirnya mereka masuk ke ranah yang serius gitu. Akhirnya ada improvement, ada progresivitas gitu ya. Mau belajar ke profesionalnya. Mau belajar ya yang ranah profesionalnya gitu. Nah, dan akhirnya tuh TikTok mau nggak mau gitu nyambung juga sama yang tadi di-mention adalah platform yang lagi engagement yang super tinggi, jauh lebih tinggi daripada Instagram gitu kan. Even waktu saya lihat juga, ngerti sih kenapa dia engagement di atas Instagram. Nah, kalau ngejawab dulu pertama, kalau buat semakin expert seorang astrologer atau apapun itu di ranah personality theory dan sebagainya, pasti akan makin menghindari stereotipikal yang tadi gitu. Yang tadi yang kayak zodiak yang paling ganas apa? Karena semuanya juga bisa ganas gitu. Dan kalau mau main data-dataan mah surprisingly kalau harus dicek yang ada di penjara maksimum facility gitu yang paling brutal ada di Cancer kok, yang tadi nggak dibahas. Oh iya. Brutality-nya tadi. Brutality-nya dan surprisingly mereka ada arahan-arahan psikopatik dan sosiopatik gitu. Kalau harus ngomongin disimpelin ya. Jadi sebenarnya lucu aja kalau ngomong, kalau terus sama yang tadi misalnya yang doyan selingkuh. Terus saya nggak ngelihat Cancer gitu di sini. Misalnya saya Cancer tapi saya selingkuh. Jadi saya mah bukan selingkuh dong. Saya mah disakit hatiin aja. Berarti berarti kurang lebih gitu dong gitu. Jadi sebenarnya ya itu dampak dari belum memahami body of knowledge-nya secara keseluruhan. Tapi ya pengen bagian seru-serunya. Tapi nggak masalah. Ini saya nggak bilang itu nggak boleh ya gitu. Nggak kontra sama beliau ya. Harus kontra ya sok aja. Dan karena itu daya tariknya sih gitu. Mau nggak mau. Tapi ya cuman kayak kenapa enggak sih? Kalau misalnya mau disimplifikasi kayak gitu ya harus mau nggak mau terima konsekuensinya kalau ini tuh dianggap sebagai sesuatu yang
ece-ece Nah, gitu. dan Nggak ini- sesuatu yang serius gitu. Dan itu ya mungkin tadi ya ketika di posisi beliau gitu, Nah. yang tadi bukannya menyalahkan dan kontra, tapi mungkin mereka ngelihat dampaknya dan kayak dapat duit juga dari situ. Iya, ya gitu ada kan. aspek itunya Dan gitu. dia kan. mungkin bisa jadi ada di tengah jalan kayak, aduh gua sebagai astrologer ngerasa ini tuh salah, tapi mungkin ya nggak tahu salah apa benar, tapi kayak jangan kayak gini, tapi Ini yang- bisa dapat masa Iya, gitu kan, iya. dapat panggung apa segala macam. Bahkan kayak Aldi Taher yang kemarin rame, kayaknya juga Aldi Taher sengaja kayak bikin kayak gitu kan buat dapat duit, buat Iya, dapat masa iya. mungkin ya. Ya itu di aspek practicality-nya kali ya. Tapi ya mungkin sedikit kasih bukti kontra, banyak juga sih yang menyatakan dirinya sebagai astrolog entusias gitu. Atau kadang-kadang entusias kan nggak ngomong gue mah entusias, tapi kadang-kadang mengekspertkan diri, stuck juga sih pemahamannya gitu. Maksud saya adalah kalau emang doyan kenapa enggak take step further gitu, nggak lebih ngelangkah ke berikutnya sih gitu. Malah stuck di situ Stuck dan di ngerasa situ. gue udah expert gitu, Oh, padahal betul. masih baru gitu ya. Trouble-nya adalah itu aja sih. Kalau buat saya, walaupun paham juga kenapa Iya. stay di situ gitu. Dan gue juga salah satu yang nggak begitu into sama zodiak, dan gue kayak sekarang juga nggak tahu tuh zodiak ini kayak gimana segala macam. Bahkan kayak kalau ngurutin semua zodiak gue juga nggak tahu semua gitu. Jadi gue ngelihat ini juga agak mirip sama orang kita yang selalu stereotyping kayak wah orang Batak pasti galak, orang Padang pasti pelit, kayak gitu kan. Orang mana lagi ya stereotyping? Orang Sunda iya sopan di depan tapi di belakang ngomongin matre kan gitu kan. Nah, itu kayak sama aja gitu menurut Iya, gua. sama. Yang dilakukan tadi ya mungkin ya, mengeneralisir atau stereotip, padahal kayak ya masalah matre kayaknya di tiap suku juga ada orang yang matre. Iya. Masalah pelit nggak cuma di Padang, di Sunda, di Manado juga mungkin ada aja. Betul. Dan mungkin itu bisa terjawab masalah astrologinya ya, mirip kayak gitu ya. Jadi sebenarnya defeating membunuh tujuan awalnya astrologi sebenarnya. Karena tujuan astrologi sendiri kan adalah untuk nge-breakdown beyond stereotypes kan Ya, sebenarnya. Apalagi diciptainnya tuh dia muncul sebelum adanya science gitu kan. Rata-rata di mana orang masih kasarnya adalah nggak ada kerjaan. Terus kayaknya polusi cahaya tuh masih minim gitu ya, bintang tuh begitu wah gitu kan, kerjaannya memprediksi masa depan gitu kan, dan sebenarnya ada 6 cabang gitu dulu tuh astrologi tuh, mungkin nanti kita bahas, tapi intinya adalah yang kita tahu itu adalah natal astrologi yang ngomongin tentang kelahiran diri kita dan kolerasinya posisi planet dan saat kita lahir tuh mempengaruhi kepribadian kita. Nah, ranah sekarang yang jadi naik itu mungkin udah ke ranah mundane astrologi. Mundane di sini tuh bukan membosankan, tapi mundane itu duniawi. Ya maksudnya proses perkembangan bumi gitu. Dekade ke dekade gitu. Dan ngomongin pandemi, pasti banyak banget astrolog yang kayak merasa, gue udah ngomong ini sekitar tahun 2010 ya, terserah lah gitu. Nah, ya itu balik lagi defeating its purpose gitu. Jadi dan sebenarnya lucu juga orang suka mengkolerasikan orang yang tertarik sama astrologi itu adalah orang-orang yang punya political belief atau ideologi kiri gitu. Maksudnya dalam konteks kultur liberal gitu kan. Anak-anak liberal lah misalnya. Agak Yang ngomongin inklusivitas, jangan pukul rata, ayo hargai perbedaan keunikan masing-masing individu. Tapi tahu nggak yang aneh uniknya? Mereka doyan astrologi dan pakai astrologi sebagai sesuatu ngotak-ngotakin dan stereotipikal gitu, lucu itu gitu. merusak sih tujuannya tadi ya. Iya, jadinya defeating its purpose dong. Karena mau nggak mau sering dilihatinnya adalah orang karena mau nggak mau udah di TikTok pasti mau nggak mau tabrakan bahwa ada yang namanya ideologi ya. Iya. Kan? Mungkin di Indonesia masih dikit lah ya, masih nggak terlalu banyak. Recently baru naik gitu. Saya ngomongin tentang hal menariknya aja gitu, kontrasnya gitu. Jadi pasti orang rambutnya diwarnain atau no offense ke situ atau orang-orang yang inklusivitas tapi lucunya adalah pakai mirip yang tadi kontennya gitu yang emang kotak-kotakan itu sih. Masuk ke situ ya, masuk ke konten tadi viralnya di TikTok apa segala macam, orang makin banyak terpapar sama konten-konten tadi gitu. Ini juga bumerang dan tadi mungkin nyambung sama dia merusak tujuannya astrologi yang harusnya bukan bikin stereotype tapi sebenarnya apa tadi tujuan aslinya sebenarnya? Iya, bukan menghadirkan, memunculkan ke permukaan bahwa tiap orang tuh bener-bener unik gitu. Tiap orang itu benar-benar bukan di stereotipin ya. Nah, gara-gara itu tadi juga makanya jadi banyak beberapa orang yang sadar mungkin ya, yang sadar dan jadinya kontra. Karena konten zodiak horoskopnya dibentuk kayak tadi gitu. Ini coba kita lihat deh beberapa tweet yang kontra karena
kayak sadar terpapar tentang zodiak. Wah, kayaknya nggak bener tuh. Sejak kapan kepribadian ditentukan oleh zodiak? Yang mempengaruhi kepribadian itu genetika sama lingkungan, kata Dwi Kiming. Terus ada lagi nih. Bisa nggak sih info zodiak tuh dihapus aja dari muka bumi? Biar orang sadar kalau dia salah, bukan malah bilang, ya kan gue Gemini. Iya. Itu satu lagi. Bukan, next. Agama dibilang tidak masuk akal, tapi sama zodiak percaya. Mas biasa aja. Dari mas biasa aja. Nah, buat nanggepin ini mungkin tadi juga agak masuk ya sama yang kedua tentang dia apa ya mungkin excuse sama dirinya sendiri. Betul, justifikasi. Gue kan Gemini, jadi makanya gue telat ya gue kan Gemini. Gimana nanggepinnya dari ketiga tweet itu? Sedikit nambahin anekdot dari pacar saya juga sama-sama kita ngedalamin ini dan kita ya kurang lebih sama gitu ngerespon ini semua, dan dia ngeliatin dari TikTok ada cerita di mana bahwa ada orang yang ngelakuin kesalahan fatal di kantornya. Tapi ya gitu, gak minta maaf karena gue Gemini. Pure ya, jadi mirip banget yang tadi. Pure yang tadi tuh kayak wah pas banget gitu, yang siapa kayak tahu tadi teman kantornya. Mungkin jangan-jangan tahu gitu kan. Terus gimana ya? Oke, pertama adalah semua hal pasti ada antitesisnya. Mau science aja yang jelas-jelas kepake, ada orang anti science gitu. Apapun itu gitu kan. Apalagi pseudoscience gitu. Dan lagi-lagi juga orang yang ngomong dan jadi terkenalnya adalah yang level pemahamannya tadi kita omongin masih remeh gitu, yang nggak ngomongin tentang framework dan komplekskan di dalam body of knowledge dari astrologi itu sendiri. Jadi wajar juga untuk diserang kayak tadi. Even ngehadirin body of knowledge yang kompleks pun bakal ada kontranya gitu, antitesisnya gitu. Dan kayak yang tadi itu ya usaha untuk ngejatuhin itu semua yang wajar banget untuk ditemuin. Saya mah netral sama hal itu, dan mau dalil konteksnya yang lebih saintifik, tadi ada yang ngomongin lingkungan dan genetik gitu kan, karena saya juga ngedalamin tentang personality yang berpengaruh sama genetik dan lingkungan gitu. Tetap juga ada antitesisnya, jadi mau kemanapun juga ada. Tapi yang pasti adalah itu mah udah jadi kodratnya manusia lah. Manusia tuh punya yang namanya bias, namanya Barnum effect dan trait ascription bias gitu. Apa tuh? Barnum effect itu adalah yang gini, kalau gampangnya apa ya? Kita baca tentang deskripsi sebuah karakteristik dari sebuah zodiak. Terus dites lah 10 orang yang beda-beda zodiaknya. Terus ngelihat deskripsi tersebut. 10 orang itu tuh bakal ngerasa, wah gila ini akurat banget buat gua. Padahal itu semua dihadirin untuk 10 orang yang zodiaknya beda-beda. Nah, sedikit cerita lagi juga waktu itu pacar saya ngeliatin dari TikTok. Nih lihat nih, konten TikToknya adalah biar engagementnya tinggi, tebak di komen ini zodiak apa. Kalau kita cukup mendalami, jelas-jelas itu zodiak basic deskripsi dari Sagittarius. Tapi di komen, wah gua sih nggak. Semuanya jelas dong di situ, entusias dan yang orang yang ngulik banget zodiak kan. Langsung pada jawab. Yang di komennya ada pertama, wah kalau gua sih nggak habis pikir ya. Kalau ada yang nggak mikir ini deskripsi buat Aries. Terus Cancer. Intinya 12 zodiak itu ada. Ada semua ya. Artinya apa dong? Artinya ngomongin bahwa deskripsi basic yang stereotipikal gitu ya Barnum effect berlaku buat semua orang, tapi kita ngerasa itu spesial buat kita gitu, karena mau nggak mau kita semua punya trait itu. Mau tadi yang di deskripsiin yang paling ganas adalah zodiak api semua, nggak juga. Kalau harus dikumpulin satu tempat ada 100 orang dengan beda-beda zodiak, pasti ada aja anomali gitu. Jadi hampir nggak bisa dipakai untuk itu gitu. Jadi siapa tahu fenomena dulu yang kita doyan ngeliatin tabloid, majalah, TV ketika ada segmen zodiak gitu. Mungkin karena kita kena Barnum effect-nya tadi. Iya, Barnum effect tadi. Itu udah bias tuh ngomongin kodrat lah. Bahasa gampangnya adalah kodrat. Walaupun otak kita canggih, ada glitch-nya lah gitu. Sama tadi satu lagi trait ascription bias. Kita juga senang untuk mengsimplifikasi karakteristik orang lain. Gitu. Misalnya Amar mah A, B, C, D, E. Udah aja. Di kepala kita tuh udah aja menempelkan Amar tuh A, B, C, D, E gitu. Sedangkan kalau gua mah A aksen, B aksen, C aksen gitu. Rumit lah kalau gua mah Amar paling gini. Nah, zodiak misuse-nya adalah zodiak personality adalah seperti itu. Jadi
saya ngerespon zodiak personality ya kayak alat aja, kayak pisau. Kalau kamu paham cara pakainya, dia jadi sesuatu yang produktif. Iya. Kalau kamu nggak paham, jadi cuman sesuatu yang ngelukain doang. Dan nggak bermanfaat apa-apa buat kamu gitu. Nah permasalahannya saat kita nggak nge-address Barnum effect dan trait ascription bias kita sebagai glitch atau bias dari manusia, ya udah nggak jadi sesuatu yang beneficial yang tadi tweet-tweet tadi gitu, justifikasi atas kesalahan, agama nggak percaya tapi zodiak apapun itulah macam-macam. Ini yang bikin gua nggak begitu percaya. Tadi kan ngomongin tentang tools, istilahnya kayak dijadiin sebuah barang, pisau gitu. Ya kita bilang astrologi ini tools gitu. Nah, ketika gua ngelihat dan gua tools ini gua ngerasa untuk tadi simplifikasikan untuk kita kenal sama orang gitu. Kayaknya apalagi kalau dalam dunia wawancara gitu kan, kita pengen tahu si ini tuh kayak gimana. Oh, kayaknya si ini kayak gini, si ini kayak gini. Tapi ternyata di zodiak sendiri kan, Cancer aja tuh beragam lagi kan, nggak cuma satu doang kayak gitu. Nah, gue jadi ngerasa kayak, oh ya udah kalau gini mah sama aja kayak gue ngenal orangnya langsung, sehingga gue sendiri sih ya nggak mempercayai zodiak kayak gitu. Makanya ya kalau di posisi gue nggak percaya, mungkin alasannya karena ya toolsnya, dan gue rasa untuk pakai toolsnya itu pun nggak semua orang bisa. Iya, gitu. Pertama terlalu fake gitu kan, terlalu gimana gitu, dan ya bingung. Tapi sebagai FYI gitu ya, yang menarik adalah di India sendiri, saya pernah lihat ada orang ngepost nanya, kenapa sih ini orang India kalau di CV-nya suka nulisin jam lahir, tanggal dan jam lahir. Terus saya kayak, karena mereka tuh percaya Vedic astrologi. Vedic astrologi ya sebenarnya sama aja, cuman ada perbedaan nuansa lah, perbedaan sedikit, yang tujuan dari jam lahirnya itu untuk kayak ke nanti HR yang ngewawancara nge-interview cek sendiri natal chart saya. Dan kehebatan saya gitu. Jadi kayak mau nggak mau interview itu terbatas kan. Kamu nggak bisa ngelihat 100%-nya saya. Ya, betul. Maka dari itu saya kasih jam lahir saya. Monggo tolong periksa sendiri gitu. Apalagi di India tuh Vedic astrologi ya udah ya sama kayak kalau di Cina Feng Shui lah gitu, yang udah ada ahlinya yang dapat cuannya gede dan mereka percaya itu tuh harus dilakuin gitu. Sama aja kayak apa ya? Sacrifice apa namanya? Buat membangun mall gede itu butuh tumbal kan, sacrifice tumbal gitu ya. Udah jadi superstition yang harus dilakuin gitu. Nah, Amar bilang yang tadi iya emang susah juga. Toh kalaupun ada alat untuk nge-describe-nya sulit juga pertama, dan akhirnya juga ini selalu problem personality theory atau astrologi sekalipun adalah expertnya sedikit, dan saat harus diaplikasikan ke real world juga kan orang tuh nggak berhenti ya. Terus bergerak kan, dinamis gitu, sulit untuk nge-aplikasiinnya langsung. Makanya sebenarnya banyak dipakainya adalah untuk semacam advisor, alat untuk introspeksi, advising, dan ngasih tahu sebenarnya obstacle kita tuh apa gitu. Iya, makanya bukan berarti udah final tools gitu. Oh gua Sagittarius, gua adventurous nih, berarti gua nggak apa-apa dong bos, ambil cuti karena gua adventurous. Gua baru jadi matang, jadi diri yang lebih sehat, lebih segar kalau gue adventurous. Jadi gue udah boleh cuti yang banyak gitu. Atau enggak, karena gue Scorpio jadi salah sendiri ya Mar. Kalau lu kena balas dendamnya gue, salah sendiri, lu bikin sakit hati gue. Kayak, why gitu. Kayaknya banyak yang ngesepet nih Sobat Bumi yang dengerin. Waduh, maaf ya. Wah. Tapi perlu disepet, karena buat gue toxic sih. Iya. Karena mau nggak mau sering kepakainya yang tidak produktifnya gitu. Betul. Tadi nyambung ya gara-gara India. Ternyata kan di kita, di Indonesia, di Nusantara juga sebenarnya ada astrologi khusus. Kayak di Kalimantan ada tuh astrologi yang sebenarnya dia ngelihat bintang untuk terbaik membuka lahan, bercocok tanam. Betul. Terus juga waktu zaman Hindia Belanda tuh ada di Kerajaan Tarumanegara ngitung kalender lewat yang tadi mungkin ya, si perhitungan kalender India. Vedic ya? Vedic astrologi. Sama yang mungkin lebih terkenal nih buat teman-teman atau Sobat Bumi di sini di luar adalah Weton, Primbon. Terus kayak di Sunda ada Kala Sunda gitu. Dari Mas Gray ngelihat kondisi astrologi Nusantara tuh gimana sih? Atau sempat mendalami juga kan? Oke. Jujur kalau pendalaman ke yang Nusantara nggak sedalam yang Western atau yang Vedic. Tapi sebenarnya mau nggak mau itu pecahan dari yang Vedic, yang Eastern gitu kan. Oh jadi yang ada di Weton segala macam itu dari sana ya? Dan juga adalah mau nggak mau untuk memperdalamnya itu, dia itu bukan ngomongin lebih
lebih less kompleks atau less sophisticated. Enggak, cuman mau nggak mau problemnya adalah di Nusantara kita ini tuh archivingnya itu nggak se-establish yang barat atau yang Eastern ya, yang kayak India atau Cina gitu. Jadi tuh Contohnya lisan banget terbaik, dan iya jadi sulit kayak kalau misalnya di Western aja, sebenarnya ada 6 branch gitu kan, ada 6 branch, ada yang Natal, ada yang Horari, ada yang electional. Jadi kayak kapan untuk nentuin kayak tadi weton hari-hari yang bagus untuk nikah, hari yang bagus untuk jadi nyalonin diri dan sebagainya gitu. Ada yang mundane tadi kayak pergerakan zaman, terus ada juga medical bahkan. Jadi kayak zodiak tuh ngomongin tentang organ ini tuh, misalnya hati itu kan Leo tuh. Terus dicek di natal chart kamu, oh kamu tuh punya namanya trine antara Leo dan Aries, makanya kamu punya detak jantung yang kompleks gitu, dan sinastri yang cocok-cocokan itu hubungan antara orang. Nah, jadi kalau saya lihat tuh yang Nusantara tuh kayak kayak tadi ada yang misalnya yang Kalimantan ngomongin ngelihat tanggal kan, berarti dia ambil ranah mundane dan horari gitu. Jadinya nggak terlalu di yang Natalnya, ya nggak sih? Jadi kayak punya segmennya masing-masing gitu. Jadi kayak mau orang ngomongin gua kok yang kayak primbon tuh detail juga ngomongin orang, iya ada arahan ke situ. Tapi mau nggak mau kita harus objektif, nggak sedetail ngomongin tentang Western zodiac atau Vedic zodiac yang bahasanya dan istilah peristilahan simbolnya tuh lebih kompleks gitu. Tapi menurut saya bukan masalah less kompleks ya. Less di archive aja gitu. Archiving tercatat pendataannya pendataannya tuh kurang, pencatatannya kurang. Mungkin budayanya aja beda gitu. Akhirnya hilang tertelan zaman aja gitu. Jadi mungkin informasi yang ada yang masih sekarang ya dibandingkan Western dan Eastern astrologi yang lebih besar udah scarce sampai udah sedikit gitu. Jadi kelihatan lebih kurang matang dan kurang kompleks itu aja. Karena sekarang archiving data-datanya nggak selengkap dan seimbang. Iya, dan mungkin lisan ya? Gitu. Lisan juga kan, pengetahuan lisan yang mau nggak mau. Amar bilang ke saya A sampai Z, nanti saya ngomong ke murid saya cuman ingatnya A sampai X. Terus nanti dia A sampai H. Jadi udah makin terkikis lah lama. Betul, makin terkikis. Ini tadi nyambung dikit karena di mention beberapa kali ini si mundane. Nah itu kan sebenarnya kalau kita ngebahas tadi kan beberapa istilah yang kita agak maaf ya, aduh, agak mikir gitu kan. Tapi nggak ngerti. Cuman karena dimensinya banyak, dikit aja secara simple. Kayak tadi kenapa Cancer tuh ada yang bilang sun-nya, ada moon-nya, terus ada mundane. Dikit aja tuh kayak gimana sih biar jadi bisa ngerti. Jadi kayak ngerespon kali yang tadi udah muncul videonya berkali-kali, kayak kita udah sepakat ya, udah ngatawain itu stereotyping tuh gitu kan, useless sebenarnya tuh, karena semua orang share itu. Nah, natal chart adalah zodiak yang spesifik untuk ngedalamin, untuk nge-breakdown lah jebakan stereotype itu gitu. Jadi yang kita tahu dari tanggal lahir kita itu cuman sun sign gitu, tanda matahari kita. Sedikit-sedikit kesini mulai ada improvement, awam mulai tahu ada yang namanya moon sign dan rising sign-nya. Moon sign tuh nanti mungkin detail. Tapi intinya adalah semua planet kita punya. Jadi dari matahari di galaksi Bima Sakti kita itu kita punya semua sign-nya gitu. Jadi Amar sendiri itu ada sampai dari matahari sampai Plutonya itu punya sign yang beda-beda gitu. Oh, jadi kalau yang sekarang terkenal dan tadi dibikin ininya tuh sun sign doang. Iya, yang paling basicnya. Yang paling basic yang kayak cuman ngomongin Padang gitu. Kamu Padang gitu. Berarti kalau di breakdown semua tuh ketika ini tuh kita nggak bisa ngelihat satu orang lewat sign-signnya doang. Betul. Tapi harus dari semua berarti ya. Iya. Semua planet di tata surya. Iya, tata surya. Dan makanya misalnya katakanlah ngumpulin 10 orang Cancer yang sama, zodiak sun sign-nya Cancer satu ruangan, mau nggak mau pasti beda semua kan. Saya sendiri sama pacar saya sama-sama Sagittarius. Sama-sama Sagittarius. Tapi kalau harus kelihatan beda auranya. Ya kan, misalnya Amar tadi ketemu gitu kan. Dia auranya misalnya lebih introvert, saya lebih ekstrovert gitu. Itu aja udah beda. Dan semua orang yang mengaku entusias zodiak gagal nebak zodiak pacar saya. Karena kenapa tuh? Karena nggak tipikal Sagittarius. Dan akhirnya isi natal chartnya sign-sign yang lainnya beda banget sama saya gitu. Nah, terus tadi yang mundane kali ya. Karena ada 6, tapi mundane tuh ngomongin orang mungkin kalau nangkep mundane membosankan kan makna harfiahnya, tapi mundane juga duniawi ngomongnya. Maksudnya adalah zodiak mundane itu adalah branch
cabang dari zodiak yang lebih fokus tentang pergerakan periodisasi bumi gitu. Kayak ya ini yang ngomongin tentang tadi itu mundane astrolog tuh yang ngomong 2020 tuh sudah saya prediksi itu kalau bakal ada pandemi. Nah, itu gitu. Karena dulu kerjaan astrolog tuh belum terlalu peduli sama personal sebenarnya. Lebih ke sana ya. Lebih ke arah sana, raja ini kapan matinya, siapa yang bakal ngegantiin gitu. Belum ada TikTok, belum ada sosial media. Lebih ke sana ya. Iya, gitu. Jadi sebelum Natal tuh recent, lebih baru. Ini mungkin pertanyaan agak-agak akhir nih. Kan rame tuh tadi, apalagi di mention kayak agama gak percaya. Agama dibilang gak masuk akal, tapi zodiak dibilang kayak zodiak percaya. Nanggepinnya gitu gimana sih maksudnya? Ketika orang selalu mention itu ke agama. Oke. Gini, jadi sebenarnya kalau mungkin buat beberapa orang mengagetkan ya, sebenarnya Islam juga dulu sebagai agama yang mungkin paling restriktif gitu ya sama hal-hal yang gaib. Dulu juga kalau kalian nge-search simple Google search Islamic astrologi ada muncul. Istilah nujum sendiri ada al-nujum sendiri itu adalah spesifik ngomongin Islamic astrologi sebenarnya gitu. Dan mau nggak mau karena noise dan distraksi manusia pada masa itu masih sedikit. Kalau zaman sekarang banyak banget kan kegiatan. Mau nggak mau pernujuman, pemprediksian masa depan adalah sesuatu yang dilakukan, lumrah dilakuin gitu. Gitu kan. Iya kayak zaman sekarang prediksi finance gitu kan. Wah, pergerakan finance, saham kayak gimana. Sama dulu juga. Nah, jadi sebenarnya dua hal yang sama, cuman emang akhirnya didemonisasi, dijadikan sesuatu yang demonik gitu, sesuatu yang buruk banget, berlawanan si astrologi itu yang sebenarnya mah cara manusia untuk memprediksi aja hidupnya, cuman makin sekarang makin dianggap karena udah ada sains, udah ada metode-metode yang lebih terbukti secara konkret. Hadir sebelum ada sains tadi ya. Sebelum ada sains dan barengan juga mau nggak mau sama agama gitu. Kayak ngomongin agama Islam sendiri baru muncul di abad 6 gitu kan, tahun 700. Zodiak udah ada dari sebelum itu gitu. Jadi sebenarnya ya ranah-ranah yang emang selalu bertabrakan, yang sebenarnya juga kalau di trace, kalau mungkin kita konten yang ngomongin tentang sejarah adanya agama dan sebagainya mirip-mirip juga sih sebenarnya gitu. Dalam konteks bahasan dan mitos dari bahasan dan apa yang ada di dalamnya lah gitu. Apa tadi? Sorry, gue lupa. Al-Nujum. Al-Nujum ya. Kan makanya dilarang kamu untuk mempelajari nujum gitu. Pasti ada gitunya. Ada. Pasti kalau ngomongin karena dulu spesifik namanya nujum, ahli-ahli yang memprediksi masa depan. Tapi kan mau nggak mau, zaman itu kan bingung banget nggak sih? Kalau zaman sekarang mah kita masih bingung untuk memprediksi masa depan, tapi banyak parameter kan. Kalau zaman dulu gimana? Belum ada sains parameternya ya. Iya. Mungkin mengira-ngira tadi. Cuman lihat polusi cahaya masih minim, wah kayaknya bintang tuh fantastik banget gitu kan, kayak nggak mungkin kalau lu nggak ngaruh gitu, ya nggak sih, gitu lah, kayak kurang lebih gitu. Nah cuman tabrakan aja sama beberapa nilai agama, dan agama pasti pengen mendirikan otoritasnya sebagai panduan utama buat manusia ketimbang sesuatu yang sifatnya nujum gitu. Nujum menarik juga, jadi dari Nusantara ada, bahkan dari tadi ya sepengetahuan Mas Gray di Islam juga ada namanya al-nujum ya. Iya disebutnya nujum lah gitu secara keilmuan untuk melihat bintang. Karena gue juga baru dengar tuh nujum, jadi kayak gue juga nggak baru tahu kayak dan bahkan spesifik dulu saya di Gramedia waktu saya bocah, waktu saya suka awal-awal mempelajari ini ada bukunya zodiak astrologi Islam. Terus saat dibaca ya punya namanya sendiri, maaf tapi saya udah agak lupa. Mereka justru lebih spesifik lagi sampai bentuk wajah, bentuk hidung dan sebagainya. Bahkan ya kalau mau dilihat banyak juga expert atau entusias yang sampai ngomongin bahwa kalau ada Taurus atau ada Venus di natal chart kamu, Venusnya apa, kamu punya kempot di pipi. Itu sampai kayak gitu. Detail itu ya. Sampai kayak gitu. Yang ya. Tapi itu berarti si nujum ini tuh bukan, yang nggak tahu ya. Gue ngelihatnya agamanya atau muslimnya, nah gitu mungkin. Si nujum ini berawal dari muslimnya atau dari Islamnya? Kulturnya ada di situ gitu kan. Mau nggak mau kan waktu Islam muncul ya ada bareng sama etnis lain kan di Madinah itu. Mau nggak mau udah ada yang punya establish, sama aja kayak waktu
agama datang ke Indonesia udah ada Sundaan, udah ada Primbon dan sebagainya, terus ada asimilasi lah di dalamnya, ada sinkretisme gitu kan, tawar menawar tentang yang apa yang diterima sama Islam nih. Kalau kita masih ngomongin nujum, awalnya mungkin masih nggak apa-apa, tapi kan banyak juga orang yang nggak boleh, nah dan sebagainya gitu kan. Jadi respon sama hal tersebut ya macam-macam. Kalau gitu sih orang yang ngomongin tentang nggak boleh percaya sama zodiak, prediksi dia nggak boleh juga percaya dengan prediksi finance gitu kan, atau prediksi probabilitas matematika. Kalau ngomongin prediksi secara akarnya aja adalah sesuatu yang melawan keberadaan agama gitu misalnya. Jadi ya sebenarnya arguable banget lah gitu. Jadi nggak tok banget kayak ketika lu percaya ya jangan cuman kan emang saya paham juga kalau di Islam kalau ada hal yang menghadirkan keraguan mending tinggalin aja gitu. Jadi ya ada ke arah situ juga kalau sama agama mah gitu kan arahannya. Tadi ke agama dijawabnya tadi terakhir kayak gitu. Sekarang nih menuju akhir juga. Berarti sekarang kan karena mendalami astrologi ini juga cukup expert, dan gue salah satu orang yang ketika gue ngomong astrologi nggak cetek, maksudnya tidak men-stereotyping dan ngejelasin kalau sebenarnya tujuan zodiak, horoskop segala macam bukan untuk stereotyping yang tadi kan, yang sekarang dicederai tujuannya tadi. Salah satunya sama Mas Gray nih. Jadi kayak ini ada sudut pandang baru tentang zodiak yang gue tahu dari Mas Gray. Sebenarnya karena mendalami itu sekarang berarti ada aktivitas tentang kesana juga atau mungkin lagi sibuk? Katanya bikin podcast juga kan? Iya. Jadi ya kalau ngomongin respon podcast dulu ya, karena saya sama pacar saya orangnya neko-neko nih, suka apa-apa orang pengennya kayak kita lagi meeting have fun sama temen ngomongin sih ini zodiak Aquarius sih gue gini kita ada dorongan rasa gatel untuk yang tadi kita omongin Aquarius juga ada yang bla 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 dan sebagainya. Dorongan untuk ngebenerin yang mispersepsi tadi. Dalam konteks apapun aja, karena kita ngomonginnya astrologi ya lagi astrologi lah. Konteks apapun akhirnya ya pertama ya udahlah kalau gitu kita pengen bacot bebas, nggak bikin orang bete, kitanya juga sans ngomongnya, ya udah kita bikin podcast gitu walaupun lagi masih proses penggodokan lah. Nah kedua adalah kalau ngomongin tentang apa yang saya lakuin sekarang adalah sebenarnya dari dulu karena saya doyan bacot dibikin kelas online kelas online atau nggak jadi konsultan personal tentang personality. Lebih ke personality berarti. Iya, karena sebenarnya jujur sendiri saya tuh nggak ngerasa nyaman untuk dari tadi pasti arahannya orang bingung ini ngedalamin zodiak tapi kok kayaknya arahannya kayak jangan percaya zodiak gitu kan ya kan. Sebenarnya adalah saya memperlakukan zodiak pemahaman ini sebagai intellectual exercise. Dan saya nggak 100% nyaman untuk pakai itu. Karena ya less bisa dibuktikan dibanding teori personality yang 60 personality ya 60 personality yang udah di-upgrade juga. Nah, cuman ternyata saya juga akhirnya proses pendewasaan saya juga berlanjut kepada yang mau nggak mau cara kerja manusia tuh nggak harus scientific dan mechanical kan. Kadang-kadang lebih baik bekerja sama yang mereka sukai gitu. Toh, oke, kalau akhirnya manusia orang-orang lebih marketnya adalah lebih nyaman sama zodiak, lebih bisa relatable dan akhirnya bisa karena lebih relatable bisa lebih ngambil manfaatnya dan orang lebih suka itu ya udah at least oke lah saya akan ngerespon itu, at least informasi yang saya kasih adalah informasi yang lebih komprehensif gitu. Tapi ya karena saya kurang nyaman, saya masih agak reluctant gitu untuk menghadirkan jasa ini. Walaupun ya agak waktu itu teman ngomong tentang marketnya gede banget, Gre. Ada yang mau ambil kelas dengan harga sekian gitu. Wow. Serius ada orang sampai kayak gitu. Iya, market si astrologi itu dengan pemahaman yang dia bilang, "Gua tahu kalau lu lebih dalam lagi pemahamannya. Kalau lu aja yang lebih dia aja yang enggak sedalam itu bisa laku, apalagi lu gitu." Terus saya mulai, oke juga ya. Terus kalau kalian mau mempelajari sesuatu yang emang fake dan pembenarannya terlepas dari pembenarannya benar atau enggak, kenapa enggak yang benernya sih gitu. Yang lebih komprehensifnya, yang lebih dalamnya. Jadi at least jadi lebih ada manfaat yang bisa diambil karena nggak mungkin juga nggak ada manfaat di dalamnya gitu. Karena saya ngelihat bisa banget untuk tools sebagai introspeksi diri gitu. Introspeksi diri, alat untuk ngebantu seseorang untuk mencapai pendewasaan dirinya. Kalau bahasa psikologi aktualisasi diri gitu kan. Iya. Sebenarnya ya
terlepas dia scientific atau enggak, terbukti atau enggak, kalau emang ujungnya membantu kamu sampai goal, why not? Why not? Gitu. Jadi memang kalau ngelihat khusus di astrologi pembicaraan kali ini yang ngobrolnya lebih komprehensif, jangan cuma di dasarnya doang terus bisa ngejudge, bisa stereotyping. Dan kalau mau ngobrol langsung sama Mas Gray Tama Tornado, kemana tuh? Wah, kayak bisa ke email atau mungkin ke WA. Nanti mungkin ada data diri yang kita sertakan gitu di bawah atau di deskripsi gitu untuk nanti kalau mau konsultasi apa segala macam tentang personality juga ya, bukan cuma astrologi. Astrologi, dua hal itulah. Dan kita tutup sama ini lebih ke ngetes kayaknya. Setelah ngobrol beberapa kali sama gua ketemu bisa tahu si Amar kayaknya ini deh. Coba tebak gua sign-nya apa? Kemar. Aries kah? Enggak. Gitu aja palingnya Aries, nanti gue baca di akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Bumi Merah yang selanjutnya. Tetap kunjungi terus Instagram kita juga ada di bumimerah.id. Oke. Begitu aja, terima kasih. Gue Amar Rujona yang gue seorang Cancer. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Makanya sebenarnya di cut sendiri tadi mau ngomongin sih. Si expertnya ada kan yang mereka tuh disuruh nebak, si expertnya nggak ada yang benar. Si expertnya dalam nebak 100 orang kan. Betul. Yang lu pasti berkali-kali ketemu yang Cancer terus kayak beda banget sama gua gitu ya. Atau nggak digambarinnya kayak bucin banget. Gua nggak bucin deh. Kayak dokter kalau ngelihat kamu, dokter tebak saya sakit apa. Terus dia salah apa karena dia bukan dokter? Iya. Kan bukan gitu sistem kerjanya gitu. Ada faktor lain lah ya. Ada faktor lain, rumit gitu, harus ngecek symptoms deh.